Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang penyusutan nilai barang. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang definisi penyusutan nilai barang. Penyusutan itu adalah berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva yang disebabkan oleh aus dipakai atau umur manfaatnya. Nah, suatu aktiva itu adalah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu perusahaan berdasarkan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung besar penyusutan. Cara menghitungnya itu ada 5 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian. Yang kedua adalah metode persentase tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun. Yang ketiga adalah metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi. Yang keempat, metode satuan jasa kerja aktiva. Yang kelima, metode jumlah bilangan tahun. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita hanya akan memfokuskan untuk membahas ke metode yang pertama, yaitu metode garis lurus. Nah, metode garis lurus disebut juga sebagai metode persentase tetap dari harga pembelian aktiva. Berdasarkan metode garis lurus, besarnya beban penyusutan tiap tahun adalah tetap yang didefinisikan oleh rumus D sama dengan A-S per N. Perlu diketahui juga bahwa D itu adalah beban penyusutan tiap periode. Untuk A adalah biaya perolehan aktiva. Untuk S-nya adalah perkiraan nilai sisa aktiva. Yang untuk R keterangannya tingkat penyusutan, yang N adalah umur manfaat atau umur ekonomi aktiva tiap tahun. Apabila kalian ingin mencari beban penyusutan tiap tahun atau D, bisa menggunakan rumus D sama dengan A-S per N. Jika kalian ingin mencari tingkatan penyusutan, bisa menggunakan R sama dengan D per A kali 100%. Di sini kita mempunyai contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 15 juta rupiah diperkirakan aktiva itu dapat dimanfaatkan selama 8 tahun dengan perkiraan nilai sisa 3 juta rupiah. Dengan menggunakan metode garis lurus, tentukan A. Besarnya beban penyusutan tiap tahun. B. Persentase penyusutan per tahun. C. Harga aktiva pada akhir tahun kelima. D. Buatlah daftar penyusutan lengkap dengan akumulasi penyusutannya. Gimana sih penyelesaiannya? Nah, pertama-tama kalian tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Tadi yang diketahui adalah A. A-nya adalah 15 juta dan S-nya adalah 3 juta. Untuk N-nya sama dengan 8 tahun. Nah, tadi soal yang A yaitu tentukan besarnya penyusutan tiap tahun. Jadi kita menggunakan rumus D sama dengan A-S per N. Jadi A-nya tadi berapa? A-nya tadi 15 juta. Jadi langsung dimasukkan ke rumus. Jadi 15 juta dikurangin S-nya berapa? S-nya adalah 3 juta. Jadi 15 juta dikurangin 3 juta. Nah, dibagi N-nya tadi berapa? N-nya tadi 8 tahun. Jadi 15 juta dikurangin 3 juta memperoleh nilai sebesar 12 juta. 12 juta itu dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 1.500.000. Jadi besar penyusutannya sebesar 1.500.000. Untuk soal yang B, tentukan persentase penyusutan per tahun. Jadi yang ditanyakan adalah R-nya. Jadi kita menggunakan rumus R sama dengan D per A atau D dibagi A kalikan dengan 100%. Jadi kita langsung mensubstitusikan ke rumus. D-nya tadi ketemu berapa? D-nya ketemu tadi 1.500.000. Nah, dibagi dengan A-nya berapa? 15 juta dan dikalikan dengan 100%. Jadi dari perhitungan tadi diperoleh 0,1. Jadi persentase penyusutan per tahunnya adalah 0,1.
Untuk soal yang C adalah tentukan harga aktiva pada akhir tahun ke-5. Kan yang dicari adalah aktiva pada akhir tahun ke-5. Jadi kita menggunakan rumus S5 sama dengan A-5D. Nah, tuh langsung kita mensubstitusikan lagi ke rumus. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya adalah 15 juta. 15 juta itu dikurangin dengan 5. D-nya berapa? D-nya 1.500.000. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 5 dikalikan dengan 1.500.000. Jadi kita kurangkan 15 juta dikurangkan dengan 7.500.000, maka hasilnya adalah 7.500.000. Jadi harga aktiva pada akhir tahun ke-5 adalah 7.500.000. Berikut adalah tabel penyusutan beserta dengan akumulasi penyusutannya. Tahun ke-1 atau tahun pertama, bunga perolehannya sebesar 15 juta. Beban penyusutannya sebesar 1.500.000. Akumulasi penyusutannya 1.500.000 juga. Nilai buku akhir tahunnya 13.500.000. Nah, cara mencari nilai buku tahunan itu dengan cara bunga perolehan dikurangi dengan beban penyusutan. Jadi 15 juta dikurangi dengan 1.500.000 diperoleh nilai sebesar 13.500.000. Untuk tahun kedua, bunga perolehannya itu 13.500.000. Jadi dari nilai buku akhir tahun yang tahun pertama itu dimasukkan ke bunga perolehan ke tahun kedua. Jadi perolehan tahun keduanya itu sebesar 13.500.000. Untuk beban penyusutannya itu tetap 1.500.000 karena kita menggunakan metode garis lurus. Jadi itu tetap tidak berubah. Untuk akumulasi penyusutan tahun keduanya itu dengan cara beban penyusutan tahun ke-1 itu ditambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua. Jadi 1.500.000 ditambahkan dengan 1.500.000 adalah 3 juta. Jadi akumulasi penyusutan tahun kedua adalah 3 juta. Nah, cara itu terus berlaku sampai ke tahun terakhir. Untuk mencari nilai buku akhir tahun untuk tahun kedua dengan cara seperti mencari nilai buku akhir tahun ke-1 dengan cara bunga perolehan dikurangin dengan beban penyusutan. Jadi 13.500.000 dikurangin dengan 1.500.000, maka diperoleh nilai sebesar 12 juta. Nah, cara tersebut berlaku sampai tahun terakhir atau tahun ke-6. Seperti itu. Baik, di sini kami juga mempunyai contoh soal kedua, yang dimana soalnya adalah pada awal tahun 2016, CV Sejahtera membeli sebuah aktiva dengan harga 12 juta rupiah. Aktiva tersebut menyusut 10% tiap tahun dari harga beli. Lalu kita ditugaskan untuk menentukan yang pertama, nilai aktiva pada awal tahun 2020. Yang kedua, akumulasi penyusutan sampai awal tahun 2025. Yang ketiga, usia aset jika aset tidak berharga. Bisa kita mulai dengan kita mencari terlebih dahulu apa yang sudah diketahui, apa yang sudah tertera di dalam soal. Yang pertama adalah A. Di soal tersebut sudah tertera bahwa nilai A-nya adalah 12 juta rupiah. Lalu nilai R-nya itu sama dengan 10%. Kita ubah menjadi 0,1. Yang pertama tugas kita adalah menentukan nilai aktiva pada awal tahun 2020. Kita hitung jarak dari 2016 ke 2020 itu berapa. Maka nanti kita akan menemukan nilai N-nya berapa. Di situ sudah ditulis bahwa nilai N-nya sama dengan 4. Lalu kita bahas dengan rumus S4 sama dengan A minus 4D sama dengan A minus 4 dalam kurung R kali A. A-nya kita taruh nilai tadi yang sudah kita ketahui 12 juta rupiah minus 4 dalam kurung R-nya tadi 0,1 dikali A-nya tadi 12 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah dikurangi 4 dikali 1.200.000 rupiah sama dengan 12 juta rupiah dikurangi 4.800.000 rupiah. Hasilnya adalah 7.200.000 rupiah. Jadi nilai aktiva pada awal tahun 2020 adalah 7.200.000 rupiah.
Lalu tugas kita yang kedua adalah akumulasi penyusutan sampai awal tahun 2025. Kita tentukan lagi N-nya dengan menghitung jarak antara tahun 2016 sampai 2025. Di situ kita bisa lihat jaraknya itu adalah 9 tahun. Bisa kita rumuskan dengan masukkan dengan rumus sigma R sama dengan N kali R sama dengan 9, N-nya tadi 9 dikali 10%. 10% tadi adalah R yang diubah jadi 0,1 sama dengan 90%. Di bawah kita masukkan lagi rumus sigma R dikali A. Sigma R tadi hasilnya 90%, dikali A tadi 12 juta ribu rupiah. Nah, 90% dikali 12 juta ribu rupiah itu sama dengan 10 juta ribu rupiah. Lalu tugas terakhir kita, yakni usia aset jika aset tersebut tidak berharga. S-nya sama dengan 0, atau sigma R-nya sama dengan 100%. N-nya adalah sama dengan sigma R dibagi R. Sigma R-nya 100%, dibagi R-nya tadi 10%. Nah, sama dengan 10 atau 2026. Usia aset jika aset tersebut tidak berharga adalah mencapai pada tahun 2026. Sekian dari contoh soal ini. Di sini kita juga mempunyai soal latihan. Bisa dicoba dan diisi di kolom komentar. Terima kasih.